Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Meta dari bolasport.com dan ada rekan-rekan saya, silahkan perkenalkan Halo. diri dulu. Mas Mula di sini ya. Ketemu berapa kali? 3 kali. Halo, saya Ibnu ya. Mungkin udah pada bosan. Oke, kali ini kita Oke, kita akan langsung aja mulai. Kita bikin preview ya antara pertandingan antara Madura United melawan PSIS Semarang yang akan digelar tanggal hari Selasa ya, tanggal 28 September 2021. Nah, kita mulai dari Madura United ini juga ya pastinya juga sudah melalui 4 pertandingan ya. Dan Madura United ini sekarang berada di klasemen ke-10 dengan total 5 poin. Pertandingan pertama itu mereka seri, pertandingan kedua juga seri, pertandingan ketiga kalah 0-1 dari Bali. Pertandingan terakhir baru bisa menang PSS 5, skornya juga tipis 1-0. Sejauh ini menurut kalian Madura United itu performanya gimana 4 pertandingan terakhir ini? Dari Ula dulu deh. Halo, cek. Ya, Mbak. Halo, cek. Ya. Ya, okay. Mbak Meta tadi yang agak putus. Ya, Mbak ya. Oh, Madura United ini. Okay. Iya. Madura United ini agak apa ya? Di bawah ekspektasi, tidak sebaik yang seharusnya ini. Dia kan materinya kan lumayan tuh ya, dari belakang ke depan ada Jamerson, ada yang paling bagus itu Jaja itu bukan level Liga 1, dia masih pantas itu main di Eropa atau Australia itu masih pantas, tapi mau ke Indonesia ya. Jadi dia kenapa kok bisa Madura United ini baru menang di pekan ke-4 lawan PSS ini masih menjadi misteri, masih menjadi PR bagi Coach Rahmat Darmawan. Lawan PSS pun sebenarnya mainnya juga nggak bagus-bagus amat itu. Jadi peluang sedikit ya. Gol juga akibat deflection kemarin Jamerson. Jadi belum bisa dikatakan bagus. Jadi masih punya banyak ruang untuk bisa dieksplorasi oleh Coach RT ini di Madura United. Gitu, Mbak. Oke, menurut Ibnu gimana? Sejauh ini Madura United sampai pekan keempat dengan 2 kali, 1 kali kalah sama 1 kali menang di pertandingan terakhir melawan PSS. Ya, menurutku Madura ya ada sih kemarin peningkatannya di laga lawan PSS. Tapi ya tetap kacau sih mereka ini depannya itu. Udah banyak peluang, udah ada catatan sekitar 7 tendangan ke arah gawang. Tapi nggak ada yang jadi ancaman sama sekali, nggak ada yang jadi gol. Yang mungkin itu yang masih menjadi apa ya, evaluasi Rahmat Darmawan nanti soal ini serangnya. Kemudian kan kemarin mereka hanya apa ya, kayak lini belakangnya itu ya udah mulai kokoh. Kemarin kan 2 pekan terakhir itu lini belakangnya kerap melakukan kesalahan yang itu cukup membahayakan. Kemungkinan kalau saya lihat itu harusnya Madura United itu lebih apa ya, lebih memaksimalkan lini sayap mereka yang kemarin kurang apa ya, kurang bergairah itu. Buatku itu aja sih, Mbak. Oke. Daripada ngandelin Jaja terus ya. Ya. Iya sih, emang sih. Emang kalau dari catatan ya, kalau dari lini depan tuh yang bisa cetak gol cuma 1 orang ya, Rafael Silva ya, 1 gol, terus 2 gol lainnya yang dicetak tuh oleh Jamerson tuh back tengah sama Jaja gelandang serang 1, dan mereka juga kebobolan 3 gol gitu. Nah, menurut kalian kekuatannya Madura United untuk bisa mengalahkan PSIS Semarang tuh apa? Dari lini apa dulu? Mungkin dari Jaja dulu. Yang menjadi andalan Madura United atau pemain siapa? Menurut kalian gimana? Ya, Jaja ini luar biasa, Mbak. Jadi ya
levelnya bukan level liga kita lah. Jadi dia nggak tahu mau turun sampai ke bawah ke sini ya. Tapi kemarin dia tidak dipasang terlalu ke depan, tidak terlalu AMF ya. Jadi agak ke belakang, mungkin mendekati DMF. Jadi dampak merusaknya itu kurang terasa. Ya, jadi kurang terasa. Jadi mungkin si Coach RT ini bisa pasang DMF yang agak cocok ya. Kemarin siapa pemain asing yang Madura di Korea itu siapa ya? Kim Jin-sung. Kim Jin-sung itu belum bisa ngasih keamanan, belum bisa ngasih safety di belakangnya. Jadi Jaja harus turun ke belakang. Selamat Nur Cahya juga kalau memang mau fokus ke Jaja untuk AMF, ya mungkin lebih baik Coach RT pasang Asep Berlian buat duet sama si Kim Jin-sung itu ya. Nah nanti Jaja AMF, nah terus hanya si Madura ini juga masih coba-coba di lini depannya. Jadi Coach RT masih coba pasang pemain umur 16 tahun ya, si Ronaldo Kuateh di sisi kanan. Padahal dia juga belum terlalu teruji. Kalau mau coba satu pertandingan, 2 pertandingan bisa. Kalau 3 pertandingan berturut-turut dan belum ada hasilnya, mungkin patut dicari cara lain ya. Dan sayap kiri kemarin David Lali masuk ya, menggantikan siapa ya? David Lali sama. David Lali masuk. Ya benar. Ya itu gantinya siapa Mbak itu Mbak awalnya? Kevin kayak bukan. Nah Kevin Sartian, nah itu cedera, itu pemain muda. Kevin Sartian itu juga bagus, sebenarnya bisa jadi opsi di sayap kiri ya, tapi ternyata dia cedera dan David Lali belum terlalu memberi supply ya. Jadi nanti back sayap kirinya tua semua nih, David Lali 30, Novansia 33 itu bukan opsi yang bagus untuk terus menyerang. Itu Mbak, jadi masih perlu banyak perbaikan dan kalau memang mau memaksimalkan Jaja, mungkin pasang 2 DMF sekalian. Asep sama Kim Jin-sung, itu Mbak. Oke. Kalau menurut kalian di Madura United itu kan ada Silvio Escobar ya. Performanya untuk menunjang Madura United itu seperti apa sih? Kayaknya juga belum terlihat gitu kan. Dengan statusnya yang ya mantan pemain asing ya istilahnya ya. Naturalisasi. Iya gitu. Gimana lah? Oh, saya lagi. Silvio Escobar ini levelnya sebenarnya sudah turun ini, sudah turun ya? Dulu masih pemain asing, masih umur sebelum 30-an mungkin masih bisa top lah ya. Jadi umur 33, sekarang mau 35 itu seperti pemain lokal sebenarnya. Cuma wajahnya aja yang agak putihan ya. Jadi pernah Persija kan 2019 krisis striker ya manggil Silvio Escobar di Piala AFC nggak bisa apa-apa itu Silvio Escobar. Jadi sekarang mungkin kualitasnya lebih bagus dari Ronaldo Kuateh atau mungkin seperti Sansan Fauzi kan nanti itu Madura United. Mungkin di atas mereka, tapi kualitasnya mungkin di bawah Rafael Silva. Makanya kemarin juga kesempatannya kurang. Jadi belum bisa dijadikan andalan utama, tapi mungkin untuk pelapis untuk menggantikan Ronaldo Kuateh atau Steffi Sartian di kanan, atau mungkin mau pasang duet Rafael Silva sama Silvio Escobar bisa 4-4-2, tapi belum bisa jadi andalan lah, nggak bisa jadi striker 20 gol semusim itu nggak bisa. Oke. Kalau menurut Ibnu gimana Nuk? Apa sih yang harus dilakukan Madura United buat bisa menang melawan PSIS gitu? Kita tahu kayak PSIS tuh kan ini ya cukup oke sih sejauh ini. Gimana? Kalau aku ngelihatnya kalau nanti ngandelin sayap mungkin kurang ya kalau Madura. Ya tetap ngandelin mungkin dari lini tengahnya ke depan. Nah, sayangnya Madura United itu gelandangnya itu gimana ya? Kayak aku melihatnya itu kayak ada perombakan baru itu lah, kayak bangun baru. Kim itu kan baru datang juga kayak gara-gara paper pergi kan Mbak. Jadi kan itu kayak rekrutan dadaan. Ya, benar. Nah sebelumnya kan Madura itu udah bagus mainnya di uji coba itu udah berkali-kali menang. Nah itu kan karena adanya paper sama siapa? Zulfiandi Zulfiandi cedera. Nah sayangnya kan Zulfiandi awal itu kan
cedera lagi dan itu semusim nanti harus absen. Nah ini kan kalau aku lihatnya itu Rahmat Darmanto yang bangun nanti ini tengahnya itu agar lebih matang dengan kehadiran adanya Kim Jin Sung sama dipadukan dengan Jaja. Nah mungkin itu butuh waktu lagi untuk mereka bisa menyatu. Mungkin kalau soal ini depannya yang masih kurang, mungkin mereka masih bisa mengandalkan bola-bola skema mati yang nantinya akan dimaksimalin sama pemain-pemain belakang seperti Jaimet, seperti Fakhrudin itu kan juga untuk soal gol mereka juga bisa jadi andalan gitu loh. Oke, berarti emang dari awal nih Madura United lini tengahnya kayak berubah ya. Kalau musim lalu kan mereka mengandalkan Zulfian di Pepper, terus mereka tuh dulu juga masih punya Sahrian Abimanyu nggak sih? Oh ya, Sahrian Abimanyu. Ya, masih Sahrian. Sebelum dia pindah gitu di Johor itu, di Newcastle Jets ya. itu. Okay. Sahrian tapi gantinya juga Jaja itu Mbak. Jadi harusnya naik itu levelnya. Apa? Nggak denger? Sahrian itu kan diganti sama Jaja, jadi harusnya lebih tinggi levelnya. Oke. Madura United ya mungkin karena emang ini sih apa kata Ibnu tadi sih, lini tengahnya Madura itu emang mungkin butuh waktu ya, karena mereka juga karena persiapannya juga kurang, kayak Kim Jin Sung juga benar. datangnya juga mendadak gitu ya, nggak ikut kayak pramusim gitu kan. Oke. Kalau peluang melawan PSIS Semarang kira-kira Madura United bakal bisa unggul atau enggak atau mengimbangi gitu. Soalnya PSIS Semarang cukup tangguh sih menurut saya kayak gitu. Gimana Mas Ibnu. Gimana Madura ya. Nah, kalau aku pribadi Madura lihatnya sulit ya Mbak, dari segi pemain yang mereka udah berkali-kali bongkar pasang tapi gagal menemui kemenangan. Dari segi pemain kayaknya agak susah kan, soalnya itu juga mainnya rapi, terus mereka itu kerap dirotasi sama jadinya pemain yang lapis 2 pun kualitasnya ya cukup seimbang dengan pemain utama, sedangkan Madura United pemain utama belum sempurna, apalagi pemain cadangan yang sama sekali menit bermainnya juga sedikit. Menurutku, kalau aku pribadi menurutku agak susah ya Pak. Ya bisa sih menang Madura, tapi ya susah. Oke. Kalau ulah gimana lah peluang Madura United lah? Madura United, peluangnya Liga 1 ini kayaknya nggak ada skor besar ya, tapi kalau Madura United menang ya tipis, kalau PSIS menang ya tipis. Jadi karena PSIS juga unbeaten nanti ya. Terakhir. Skornya nanti terakhir. Karena PSIS juga unbeaten ya, kan belum pernah kalah tuh PSIS ya. Ya, belum. Jadi mungkin agak seimbang ya. Jadi tapi mungkin Madura United bisa lebih unggul karena sisi materi pemain asing lebih bagus lah. Pemain PSIS yang bagus pemain lokalnya gitu. Jadi seimbang Mbak. Kita beralih ke PSIS Semarang ya Kak. PSIS Semarang ini seperti yang Ula tadi bilang, mereka belum terkalahkan dengan 2 kali menang, 2 kali seri, dan menangnya itu mereka melawan Persiraja 3-1 sama Persela 1-0. Imbangnya itu mengimbangi tim-tim besar seperti Persija 2-2 sama Arema FC yang terakhir kemarin itu bisa 0-0 ya. Nah, sejauh ini menurut Ibnu PSIS gimana dari 4 pertandingan terakhir? Kalau aku melihatnya mereka itu masih cukup konsisten ya Mbak. Permainannya juga rapi, terus suplai bolanya juga terarah, nggak gampang kehilangan bola. Nah kemarin itu mungkin juga gimana ya, ini kan kemarin mainnya nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu
nggak terlalu keras kayak 3 pekan. Soalnya aku sendiri ngelihatnya Imron itu kayak mau udah ancang-ancang untuk nyiapin 2 laga ke depan. Jadi tempo permainan kemarin mungkin agak diturunin. Nah, sedangkan Arema kemarin mainnya ngoyo banget, keras banget untuk dapat poin. Tetapi PSIS mampu menahannya, jadi ya itu jadi apa ya? Jadi suatu bekal yang bagus untuk PSIS untuk 2 pekan berikutnya. Dari kayak tadi apa namanya? Jadi kayak PSIS itu udah nyiapin buat 2 pekan berikutnya dengan pemain apa ya namanya? Pokoknya udah disiapin itu loh, Pak. Iya, sama pemain lapisnya. Jadi dari kemarin kan udah rotasi. Jadi nanti Imron tahu lah mana yang pemain yang kurang fit, mana yang bagus untuk 2 pekan selanjutnya, mengingat jadwal juga padat. Oke. Kalau dari Ula gimana lah PSIS di 4 pertandingan terakhir sejauh ini? PSIS ini wah sangat baik lah. Saya rapornya bisa 8 dari 10 atau 9 dari 10 ini. Cukup tinggi ya? PSIS ini. Cukup tinggi itu. Karena hebat ini Mbak. Imran Nahumara ini kan pelatih lokal juga, pelatih sementara juga. Nah, terus dia itu ada saja Bruno Silva yang disipliner ya, terus Wallace Costa cedera, siapa lagi Brian Ferreira belum pernah main, terus jadi pemain asingnya cuma ngandelin Jonathan Cantilana. Nah terus dia bisa membuat tim yang menang berapa? 2 kali, menang 2 kali ya. Nah itu berarti kan dia pernah mengandalkan pemain lokal juga. Lini serangnya ada Hari Nur Yulianto, Septian David Maulana. Jadi pas lawan Persiraja itu walaupun Persiraja punya pemain asing ya, terus PSIS secara materi berarti kalah secara jumlah pemain asing, tapi lebih menguasai PSIS, permainannya itu lebih enak disaksikan, jadi peluangnya lebih banyak PSIS daripada Persiraja. Nah, kalau bisa seperti itu berarti kan hebat. Terus lawan Arema juga terbukti bisa menahan Carlos Fortes dan kawan-kawan. Jadi ya bisa, saya berharap ini bisa lanjut lah performa baiknya. Saya suka lihat Alfian juga Dewangga di back kiri ya, kaki kiri pemain muda. Pratama Arahan juga pemain muda bagus. Tinggal nunggu pelatih asing datang plus pemain-pemain asingnya nyetel. Bruno Silva mulai main lagi kan kemarin, jadi bisa jadi tambahan tenaga lagi. Oke, berarti dapat dikatakan kayak PSIS ini sebenarnya nggak bergantung banget sama pemain asing ya, nggak ada pun nggak masalah gitu. Ya, kita udah ada bukti sama Piala Menpora kemarin juga gitu Mbak. Iya juga sih, benar. Oke, berarti. Jadi kayaknya nggak perlu datengin pelatih baru lagi Mbak. Nanti datengin pelatih baru adaptasi lagi. Nah ya. Gitu. Oke, kalau dari PSIS Semarang, kira-kira pemain kunci yang bisa istilahnya mengobrak-abrik Madura gitu, siapa? Kita tahu kayak Hari Nur udah 3 gol, Jonathan 1 gol, bek kanannya juga 1 gol Sirian itu, sama juga asis 1 Sirian. Gimana? Kira-kira lah Hari Nur bakal cetak gol lagi nggak? Ya kemarin Imran itu kayaknya berprinsip jangan memperbaiki apa yang tidak rusak. Jadi walaupun Bruno Silva sudah bisa main, tapi dia tidak langsung main ya, tapi main di babak Arema kan. Nah itu tandanya Imran masih percaya sama Hari Nur, dan saya mendukung itu ya. saya pengen lihat Hari Nur ini bisa ngusak-ngasik ya, bisa ngorek-ngorek pertahanan si Madura United ini. Nah, caranya gimana? Caranya kan disokong dengan AMF, Septian David Maulana. DMF-nya Jonathan Cantilana. Juga Rian Ardiansyah kan produktif juga tadi 1 asis 1 gol ya. Jadi dan juga kan terbukti sistemnya itu sistem serangnya itu lumayan bagus. Jadi bisa melatih, bisa membobol Persiraja, bisa menahan Arema. Nah itu bagus lah. Ya kalau pemain yang dibahas ya bisa
Harinur ya. Dan mudah-mudahan dipanggil Mas. Itu. Oke, Itu, Mbak. kita doakan. Gimana Nuk, kalau dari Ibnu, pemain kunci PSIS itu siapa buat Madura, melawan Madura? Kalau aku melihatnya Madura kan kokoh di belakang yang tengah kan Mbak, Jaimu sama itu. Meskipun waktu lawan Bayangkara itu kebobolannya lewat tengah juga. Tapi PSIS dengan mengandalkan sayap-sayapnya dari back sayap kemudian sayap winger, kemungkinan yang akan menjadi andalan nanti juga pemain-pemain sayapnya PSIS, kalau enggak ya pemain belakangnya PSIS, pemain sayap belakang untuk mengobrak-abrik dari masuk ke kotak penalti itu kan kayak membutuhkan dua itu, kayak Septiam dari Penona sama itu kan mempunyai kualitas yang bagus untuk masuk. Daripada ngandelin umpan lambung, kemungkinan itu juga bakal dipatahkan Madura. Oke. Kalau kira-kira ada celah nggak sih PSIS tuh? Gimana nggak celahnya buat Madura? Celahnya ya. Bisa menyerang. PSIS ini kemarin kipernya diganti ya, diganti Joko Wibowo ya. Jadi mungkin ada penurunan kualitas di sektor kiper ya. Terus juga ini kan PSIS ini kan back sayapnya ofensif ini, si back kanannya itu Redian Wahyu itu kan ya, back yang di penyerang ya, seperti Alexander Arnold ya. Jadi bisa diekspos sama siapa back sayapnya Madura, David Lali atau Kevin gitu. Jadi mungkin untuk lewat tengah susah, ada Weles Costa. Lewat kiri juga pertama Arhan lebih kokoh untuk bertahan sih. Jadi bisa lewat kanan dan mungkin karena kipernya cadangan mungkin bisa coba jarak jauh. Jadi ngetes Joko Wibowo itu bagus apa enggak. Nah, siapa tahu tidak sebagus yang dia ya bisa dibobol. Gitu Mbak. Kira-kira kalau menurut Ibnu PSIS ada celah nggak untuk bisa dimanfaatkan Madura? Ya mungkin itu ya Mbak. Madura kan juga punya pemain cepat, David Lali sama ada Bayu Batra sama Ronaldo Pate itu juga punya kecepatan. Nah, mungkin kalau dua Ucil, Fedrian Wahyu sama Arhan kemajon ya mungkin bisa jadi celah buat Madura United sih Mbak. Kayak buat counter attack gitu ya? Iya. Oke. Kira-kira nanti peluang PSIS melawan Madura United gimana lah? Peluangnya kira-kira bisa menang atau imbang atau kalah? PSIS ya masih bisa unbeaten ya, masih bisa kalah karena Madura ini kan belum menemukan sistem ya, jadi masih coba-coba, masih ya kata Mas Ibnu benar masih pasang baru ya, bangun uang, jadi masih belum menemukan. Sedangkan pas ini kelihatannya udah digodok sama Imran, ini udah jadi, nah bisa unbeaten, bisa tanpa kalah, jadi cenderung menang PSIS lah atau cenderung imbang lah gitu Mbak. Ya mungkin kalau PSIS menang 3 poin jadi 11 poin, Bali United kalah, Bayangkara kalah bisa. Oh ya. Nah itu malah lebih bagus lagi ya. Itu. Ya, lebih bagus lagi. Berarti melawan prediksi against all odds ya. Bisa. Saya lebih suka seperti itu kalau kompetisi seperti itu. Oke. Kalau dari Ibnu peluang PSIS gimana melawan Madura United? 50-50 peluangnya ada Mbak, ada ya mungkin kalau aku 70-30 lah, 70 untuk PSIS, 30 yang Madura. Cukup telak itu Mas. Yang penting kan ada peluang 30%. Karena ada faktor-faktor lain juga yang merubah itu. Yang paling ini faktor keberuntungan sih. Ya kalau hujan lagi bisa kan, PSIS itu jago becek itu terkenalnya. Iya. Oke. Kalau skor terakhir nih, skor saya ngikut Mas Ibnu aja ya. Gimana Nuk? Terakhir prediksi. Apa ya?
Soalnya sama-sama kuat loh, soalnya pertahanannya sama-sama bagus, belum terkalahkan. Mana ya? 0-0, 1-1. Kalau aku 0-0. 0-0 nggak gayeng, Mbak. Ya, tapi kemarin mereka Tapi 0-0. mengingat, iya, tapi kalau mereka pelatih cari aman untuk 2 laga ke depan ya mungkin main aman. Iya, Hasil mungkin 0-0 bisa 0-0. karena nggak ngegas ya. Iya, karena nggak ngegas untuk persiapan series ke selanjutnya. Oke. Ya, ngikut. Kalau apa ya, kalau pelatih Ramadan Marwan nggak ada tuntutan, nggak ada tekanan kayak Arema, ya santai aja. Oke. Bedanya itu ya, tekanan ada atau enggak gitu ya. Tapi Madura United kayaknya juga pengen menang deh untuk memperbaiki posisi klasemen. Mereka ada di tingkat 10 dengan 5 poin. Kayak gitu. Dan mereka udah kehilangan banyak poin dengan 2 kali seri, 1 kali kalah kan. Kayak gitu. Oke. Berarti ini gimana nih? Nggak jadi nyebutin skor. Ya, Skornya dari Mbak Meta aja. berarti. Skornya Mbak Meta. Ya, aku tadi bilang 1-0. Oh ya, berarti Mas Ibnu 1-1. Ya, saya di atas itu. Oke, Timbang berarti skornya biar gede ya, golnya biar banyak. Ya. Ben gayeng didelok. Ya. Nek gula akeh ben gayeng didelok. Ya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di preview pekan berikutnya. Saya Meta undur diri. Silahkan undur diri, pamit. Udah, sampai jumpa ya. Next preview apa ya? Next week. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.